Saya lebih sering ketemu dengan rekan-rekan yang Kristen itu lebih ke ekstrim yang Yang lebih dekat. pengen yang dekat. Secara sederhana sih, Buffing melihat di dalam sisi yang mengakui dari pertama dulu bahwa Allah itu penuh dengan misteri ya. Bahwa Tuhan ini mengundang untuk didekati, bisa dipahami dalam konsep perjanjian dan kesetiaan Dia. Tapi abis itu kayak disuruh nunggu lagi gitu. Halo Pak Jimmy, Denny, kita ngobrol-ngobrol lagi ini melanjutkan episode yang sebelumnya kita soal Musa. Kalau episode sekarang dari sudut pandang tokoh mana nih? Nih saya nanyanya ke Pak Jimmy atau ke Denny nih? Nah, ke Denny kali ini karena Denny ya. dia lagi mau membuktikan bahwa dia layak lulus kelas doktrin Allah. Oke. Serem banget. Nih, dari point of view ini siapa nih kira-kira? Ya kalau untuk pembahasan yang Musa di bagian yang Allah memperkenalkan dirinya ini sih kita mau bahas dari sudut pandangnya Herman Bavinck ya. Menurut saya pandangan dia ini menarik karena Herman Bavinck ini sangat banyak sekali dalam tulisan Reform Dogmatics-nya menulis mengenai doktrin Allah, itu benar-benar satu buku yang panjang. Kalau di Keluaran 3-nya sendiri itu secara khusus Bavinck itu menyoroti ini ya, waktu membahas mengenai nama-nama Allah, dia bahas di ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, itu akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Gitu. Jadi di bagian aku adalah akunya itu sih, secara khusus Bavinck banyak bahas. Ini juga bagian yang sangat menarik ya, karena Gregory Nyssa kan menafsirkan ini Tuhan seperti membuka dirinya lebih dari yang seharusnya gitu. Jadi ada unsur bahwa apa yang misterius tentang Tuhan sekarang Tuhan kasih tahu dengan cara yang simple, cara yang mungkin akan bisa disalah mengerti, cara yang membuat dirinya bisa tanda kutip dikuasai oleh pengetahuan Musa gitu. Maksudnya membuka dirinya tuh membuka namanya ya Pak ya. Karena ya kalau kita bayangkan ketemu orang yang nggak kenal gitu kan, duduk berdua ngobrol, biasanya tuh nggak di awal kan memperkenalkan nama. Mungkin kita cek dulu nih orang backgroundnya apa, asalnya dari mana, baru setelah mulai akrab keluarlah pertanyaan namanya, by the way namanya siapa gitu. Tapi juga zaman itu bahkan lebih lagi krusial dibandingkan sekarang, lebih, karena nama itu selalu ada makna, entah itu makna situasi kelahiran atau makna yang mengungkapkan apa yang orang tuanya harapkan atau apa yang orang tuanya lihat di dalam keadaan. Jadi waktu orang beritahu nama, dia juga sedang beritahukan aspek yang sangat esensial tentang hidup dia sih. Jadi sebenarnya orang pada zaman itu akan mencegah dirinya memberi nama, memberitahu nama ke orang lain. Jadi bukan hal yang lumrah orang membuka namanya kepada semua orang gitu. Nah kita pun seperti tadi saya bilang, kita pun kan nggak langsung tiba-tiba ketemu orang, nama saya ini, apalagi zaman itu. Gitu. Dan di zaman kita juga penamaan itu masih cukup penting kan, karena ada orang-orang yang misalnya kasih nama anaknya Grace karena dia lihat itu anugerah dari Tuhan misalnya, atau kasih nama anaknya Tulus karena dia pikir anaknya harus jadi orang yang tulus misalnya gitu. Iya, bahkan ada orang yang kasih nama anaknya sesuai dengan bencana yang terjadi. Seperti apa tentunya? Kalau boleh bocorkan, tapi nggak apa-apa kayak. Mama saya itu dinamai Audrita. Oktober sedang menderita gitu. Jadi waktu dia kasih tahu namanya, orang jadi tahu kondisi kenapa nama itu diberikan. Dan di sini Allah menyebutkan nama yang ya unik, aku adalah aku. Tapi sebenarnya gimana caranya mengerti bagian ini? Khususnya dari sudut pandang Herman Bavinck. Karena kalau kita baca langsung seolah-olah Tuhan bilang, pokoknya saya gitu. Iya. Tapi kayaknya nggak gitu ya. Ya karena kalau kayak gitu kesana jadi tetap Tuhan yang nggak mau dikenal kan ya. Maksudnya ya aku ya tapi ya kamu ya kamu, aku ya aku gitu. Jadi tapi ini ya, maksudnya Bavinck juga punya perspektif yang sama bahwa nama itu punya posisi yang sangat penting, dan waktu kita membukakan nama itu sangat personal gitu. Dari yang tadinya tidak dikenal jadi dikenal, itu kan perubahan yang sangat besar ya. Jadi bagi Bavinck nama itu sangat personal, sangat signifikan, dan sangat menempel kepada yang punya nama gitu. Jadi waktu Allah mengatakan dirinya itu aku adalah aku, ini sebenarnya sangat berkait erat sekali dengan siapa Allah yang sedang dikenal oleh Musa ini gitu. Bavinck ada bahas kenapa Musa kok nekat nanya. Kebangetan nih orangnya. Bavinck nggak ada. Tapi kalau lihat di sini kan ini saya nangkapnya sesimpel Musa takut ditanya. Oh, kalau orang tanya? Iya, kalau orang tanya
saya harus jawab apa gitu. Saya sih nangkepnya ketika baca bagian ini sesimpel ketakutan, kekhawatiran, atau keminderan, atau cara Musa untuk tawar-menawar kepada Tuhan bahwa ini tugas yang nggak mudah gitu. Atau transfer tanggung jawab. Tuhan Atau jangan marah ya, ini kalau iya. umpama orang tanya. Mereka loh. Iya. So, kalau saya ingat Buffing itu ada singgung soal ini. Mereka Israel itu kan sudah diperbudak selama 400 tahun di Mesir gitu. Jadi ada periode yang sangat lama di mana sepertinya Allah tuh nggak bersuara gitu. Karena dari Kejadian ditutup sampai Keluaran 1 kelihatannya nggak ada bagian di mana Allah itu bersuara di tengah-tengah mereka. Jadi ada gambaran mungkin sepertinya gitu orang-orang Israel juga sudah nggak terlalu banyak ingat ya, punya ingatan tentang Allah yang dulu bersama dengan bapak-bapak mereka gitu. Uniknya Allah langsung melanjutkan dengan kata-kata, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Jadi ini nama yang silahkan tolong sebarkan, beritahukan kepada seluruh orang Israel ya, openly for public ya, dalam hal ini umatnya gitu. Untuk konsumsi publik. Iya, kasih tahu aja. Publik. Iya, kasih tahu. Broadcast. Dan bahkan nanti bukan hanya untuk konsumsi publik Israel, karena ini nanti akan jadi konsumsi dari semua bangsa gitu. Semua bangsa akan mengenal Allah dengan nama ini. Gitu. Jadi ini adalah nama yang sebenarnya akan benar-benar menempel sekali sih dengan Allah pencipta langit dan bumi itu. Maka mengerti nama ini dalam pandangan Buffing itu sangat esensial sebenarnya untuk kita ngerti bagaimana Allah mau dikenal gitu. Oke, ini kan kaitan dengan apa kita tadi bahas terus tentang kaitan dengan Musa dan Tuhan. Nah, kalau dari pergumulannya Buffing sendiri, ada pentingnya nggak sih tahu tentang makna tanya jawab ini? Ini karena Pak Jimmy dosen, saya ragu antara ini pertanyaan atau ujian gitu. Kamu tahu nggak? Jangan terlalu gitu lah, ini ujian. Udah jelas. Saya makin baca kehidupan Buffing itu benar-benar tokoh yang sangat sebenarnya sangat relevan sama konteks kita sih. Cuma kalau saya off track sedikit ya Pak ya. Jadi maksudnya waktu lihat tema kita kan reading the Bible with the dead ya. Ini benar-benar satu hal yang esensial karena ya kita benar-benar bisa belajar tokoh-tokoh yang Tuhan pakai dalam sejarah, termasuk Herman Buffing yang makin saya baca ceritanya makin kagum sih. Maksudnya ada orang yang sebegini besar dipakai Tuhan dan sebegini berbakat kalau saya bisa bilang gitu. Iya, jadi dalam konteks pergumulan Buffing sendiri itu tema mengenai mengenal Allah itu jadi tema yang sangat-sangat penting ya, karena itu kan sangat mendasar dalam kekristenan ya, siapa Allah yang kita sembah. Nah, dalam masa itu ada dua aliran yang besar yang memegang peranan signifikan. Mengenal Allah sebagai yang jauh di sana gitu. Allah yang the supreme being, the absolute one gitu. Pokoknya yang jauh banget di sana gitu, yang kita nggak mungkin sentuh, nggak mungkin kenal, nggak mungkin bisa pahami gitu. Yang bener-bener Allah yang bukan ciptaan tapi pencipta gitu. Ini aliran yang pertama gitu, arus yang pertama. Nah, arus yang kedua itu nggak suka sama yang ya namanya arus kan selalu ekstrim-ekstrim ya. Dia nggak suka Allah yang jauh begini gitu, dia maunya Allah yang dekat. Maka Allah itu harusnya Allah yang berelasi dengan kita gitu, Allah yang personal. Allah itu adalah cinta, Allah itu adalah kasih gitu. Jadi ada dua ekstrim ini yang lagi muncul di dalam masa kehidupannya Buffing gitu. Nah, menurut saya itu menarik sih karena dia mau lihat konteks itu dan sementara kita tuh mungkin nggak mau pusing-pusing lah ya berurusan sama pandangan Allah gimana terserah lah, pokoknya Allah Yahweh di Alkitab begini gitu. Tapi Buffing itu memutuskan untuk masuk ke dalamnya dan engage langsung dengan semua perdebatan pergumulan filosofis itu gitu. Untuk benar-benar mau lihat sebenarnya yang benar-benar itu Alkitab bilang apa tentang siapa Allah gitu. Mas saya pikir ini tindakan yang sangat berani ya untuk masuk ke dalam apa ini? Mengerikan sih ngebayanginnya gitu. Maksudnya berkutat dengan semua hal itu dan masih bisa menemukan kebenaran Tuhan di tengah-tengah semua setan itu, bukan kayak di tengah-tengah semua pandangan yang ada gitu. Nah, mungkin sebelum kita lebih dalam lagi soal ini, siapakah sebenarnya Herman Buffing? Buffing ini anak yang lahir di daerah pinggiran Jerman ya, perbatasan Jerman. Dia lahir sebagai orang yang konservatif ya. Jadi Kristen yang benar-benar konservatif, orang yang benar-benar percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran Tuhan. Ya, sesimpel itulah. Waktu dia bertumbuh, dia lihat banyak perdebatan filosofis yang muncul, dan dia akhirnya memutuskan untuk masuk sekolah teologi. Nah, waktu masuk sekolah teologi, menarik nih, ada dua pilihan. Kamu mau pilih sekolah teologi Leiden atau Kampen. Yang Kampen ini konservatif, sesuai dengan iman dia selama ini gitu, nyambung, cocok gitu kan. Kamu gereja di konservatif, ya teologi juga konservatif. Satu lagi Leiden. Nah, ini liberal. Sekolah teologi yang liberal tapi yang benar-benar akademik banget. Di situ kita akan engage dengan semua perdebatan, kesulitan, kerumitan filosofis yang ada gitu. Nah, ya Buffing
di dalam Akhirnya iman. Iya. Memilih? Dia memutuskan untuk masuk ke Leiden ya. Dan itu benar-benar kontroversial banget sih pada masa itu sih. Ini benar-benar orang konservatif nih, apa jadi liberal sekarang, apa Bavinck pindah iman, ganti kepercayaan atau apa gitu. Tapi Bavinck memutuskan untuk masuk Leiden tuh dengan kegentaran sih. Dia bilang di dalam tulisan jurnalnya dia gitu, ini apakah saya akan tetap berdiri dalam iman saya gitu ketika ini semua berakhir. Dan dia berdoa dan bilang, ya Tuhan yang mampukan gitu. Khawatir sebenarnya juga. Saya lihat sih ada pergumulan itu ya Pak, waktu Bavinck masuk ke Leiden dan bukan ke Kampen gitu Pak. Itu pergumulan yang normal nggak sih sebagai seorang yang ingin menjadi hamba Tuhan? Pertanyaan seperti itu, ini mungkin sekalian nanya ke Denny ya. Nggak bisa nanya Pak Jimmy. Pak Jimmy kan lebih banyak berurusan sama orang-orang yang masuk ke liberal. Nggak tahu Pak, saya sih, maksudnya program pribadi saya nggak mewakili banyak orang, nggak mesti Pak Jimmy yang lebih banyak interaksi dengan banyak orang yang masuk sekolah teologi, mungkin lebih ada gambaran. Ini bukan pergumulan yang ringan sih, orang bisa akan hadapi, tapi sebenarnya ada way out. Way outnya ya kita ini nggak bercokol dengan diri sendiri, tapi bercokol di tengah gereja yang ada sejarah. Jadi sebenarnya kalau sadar diri kecil, gereja kita juga sekarang bergantung pada tradisi yang panjang. Ya simply kita balik lagi aja ke tradisi. Ini kan satu konsep yang dari, saya lupa dari kapan, abad pertengahan mungkin ya, bahwa kalau kita ragu ya kembali ke tradisi. In dubio tradite gitu. Jadi kalau kamu ragu, udah balik ke tradisi. Jadi pengamannya adalah di tradisi, di pengakuan iman. Nah selama kita ada di daerah ini, kayaknya variasinya masih aman begitu. Tapi ya sekali lagi ini kan teori. Abis itu kan ada orang yang mulai meragukan, memang tradisi kita nggak mungkin salah gitu kan. Dan akhirnya jadi bingung lagi. Jadi memang ini pergumulan real. Bahkan Pendeta Billy pernah bilang ini namanya bisa jadi semacam intellectual persecution gitu. Maksudnya orang merasa seperti teraniaya pikirannya. Jadi ini memang bukan pergumulan gampang, dan kita ngerti lah kenapa Bavinck bergumul sekali untuk ini. Dan ya kalau kita pikir dari sudut pandang untung rugi ya, masuk Leiden jauh lebih untung lah gitu. Lebih besar, lebih terkenal. Tapi ya ini pergumulan real sih. Tapi kalau Denny sih udah aman dia. Ya maksudnya kalau saya kan simpel, saya bertumbuhnya di reform ya, saya juga reform. Dengerinya juga Tota Scriptura nih. Dan itu juga mungkin salah satu background ya kenapa Tota Scriptura membuat program ini, Reading the Bible with the Dead gitu. Kita menggali tradisi-tradisi yang ya meskipun dipertahankan, dibahas, dipegang oleh orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah puluhan atau ratusan tahun yang lalu, tapi ya kita masih bisa bahas dengan melimpah saat ini. Nah, bicara soal melimpah, balik lagi nih ke pandangan Bavinck soal nama Allah. Gimana? Sebelum jawab itu, kalau boleh saya memuji lagi. Tapi kayaknya ini sesuatu yang nggak bisa hilang ya. Maksudnya dari zaman dulu juga ada Origen yang bilang Tuhan itu bisa terjelaskan. Habis itu ada Bapak Kapadokia yang bilang nggak bisa, dia dimulai dari misteri. Ada kaitan nggak sih dengan tensi ini? Maksudnya ada yang satu kayaknya mengatakan bisa dijelaskan, yang satu bilang kata siapa, misteri loh, nggak gampang. Iya, kalau Bavinck ada di mana di dua ini? Ini saya beneran nanya, bukan menguji. Secara sederhana sih Bavinck melihat di dalam sisi yang mengakui dari pertama dulu bahwa Allah itu penuh dengan misteri ya. Kita mengenal yang namanya divine mystery ya, misteri ilahi gitu. Jadi kita nggak pernah bisa mengenal Allah secara seluruhnya. Nah, cuma meskipun demikian, bukan berarti Allah nggak bisa dikenal sama sekali. Karena Allah menyatakan wahyunya kepada kita gitu. Nah, dari wahyu Allah itu kita bisa mengenal Allah dalam batasan yang dia berikan gitu. Saya sih lihat Bavinck sih posisinya lebih di sana, Pak. Artinya apa? Nggak semisterius itu? Iya, artinya nggak semisterius itu karena kita bisa kenal dan dikenal dengan cara manusia kan. Yang menariknya itu ya, maksudnya Allah memperkenalkan dirinya dengan bahasa manusia, Bapa misalnya, very sangat-sangat manusiawi gitu kan ya, atau hakim itu pakai contoh manusia gitu untuk menggambarkan siapa Allah gitu. Jadi panglima bala tentara surga misalnya gitu. Itu kan juga sangat manusia gitu. Ya. Tanpa bermaksud melimitasi Allah tentunya ya. Tapi dan balik lagi ini keluar 3 kata ini. Aku adalah. Kalau misalnya mau masuk ke bagian itu, saya pikir saya sih punya concern untuk lihat ini dulu ya. Maksudnya waktu kita mau mengenal Allah, kita sendiri dalam konteks zaman sekarang gitu. Sebenarnya bagaimana kita mau mengenal Allah gitu. Karena saya kok merasa sepertinya kita sendiri di zaman ini juga punya pergumulan yang mirip sebenarnya. Kita tuh ada di satu ekstrim atau ekstrim yang lain. Ini bukan pergumulan masa Bavinck aja, tapi kita juga kan. Allah itu antara yang
nun jauh di sana gitu, Allah yang nggak bisa kita kenal sama sekali, atau Allah yang benar-benar personal. Maksudnya kalau Allah yang personal dan dekat, saya kebayang tuh Allah zaman sekarang sih, beberapa waktu lalu ya saya dengar orang bilang kalau berdoa manggil Allah tuh pakai daddy misalnya, manggil Yesus tuh pakai Yesus tuh bro ya kayak gitu-gitu gitu. Wow. Maksudnya kan ya bener ya sama kan, maksudnya bentuknya gitu. Mau tarik Yesus atau Allah tuh ke dalam sisi yang personal itu, yang dekatnya itu gitu. Ada juga yang ambil yang pasti jauhnya juga, yang selalu, saya ingat ada satu orang tuh dulu waktu tanya jawab selalu mau bilang Allah itu pakai istilah yang Maha Agung ya. Jadi dia nggak pernah, jadi Pak yang Maha Agung ini mengatakan, jadi selalu sepertinya menunjukkan ada satu jarak yang sangat jauh sekali antara dia dengan Tuhan gitu, dengan istilah-istilah kayak gini. Saya rasa itu bukan pergumulan yang asing di zaman kita nggak sih? Saya membayangkan memang entah ini tren, entah ini kebanyakan, tapi saya lebih sering ketemu dengan rekan-rekan yang Kristen yang beda gereja sama saya tuh lebih ke ekstrim yang lebih pengen yang dekat ya, lebih pengen yang dekat. Yeah, I got you. Dan I got you. Dan itu kelihatan gitu dari cara berdoanya, cara memasukkan pribadi Allahnya di dalam pergumulan hidupnya, gitu. Bukan sebagai satu pribadi yang kita mau ikuti, mau taati, yang kita sembah, tapi seperti apa ya? Ya kadang kita suruh-suruh gitu, kadang kita kemas seperti pribadi Allah yang kita mau menemani kita, dan ya akhirnya ya bukan Allah gitu jadinya. Pak Jimmy juga ketemu isu kayak gitu nggak Pak? Maksudnya waktu berinteraksi dan orang misalnya apa melihat kok orang bisa, maksudnya kok mereka doktrin Allahnya, maksudnya pengenalan Allahnya tuh kayak gini gitu. Apalagi kan Pak Jimmy biasanya kalau Q&A PA kan suka emosi kan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kamu jarang ikut kok. Kamu coba dengar isu itu. berapa kali Saya menyatakan cinta kasih memang gitu caranya. sampai geleng-geleng kepala. Aduh. Tapi saya ingat ada tokoh Prancis namanya Jean-Luc Marion. Dia masih hidup sih, jadi harusnya nggak masuk, tapi oke lah. Dia kasih konsep yang unik sih tentang Tuhan yang dijadikan berhala di dalam bait suci namanya gereja. Di kuil namanya gereja. Jadi gereja memberhalakan Tuhan. Ya, itu kalau kita merasa bisa meletakkan konsep atau kategori filosofis kepada Tuhan. Jadi dia mengingatkan bahwa orang Kristen itu bukan cuma sok menjauh dari Tuhan, ya, misalnya tadi yang di Pertuan Agung. Di Pertuan Agung. Ya, yang sang Agung. Yang Maha Agung. Ya, kata-katanya sih bagus ya, menunjukkan transendensi Tuhan, tapi kategori filsafatnya terlalu banyak gitu. Jadi kalau dia di tafsiran Marion, dan saya pikir sangat bagus juga sih. Alkitab itu justru mengizinkan Tuhan dinamai, tapi kategori filsafatnya nggak ada. Nggak sesimpel itu gitu. Jadi engkau bisa menyebut nama Tuhan memperkenalkan diri, tapi banyak hal dari dia yang nggak bisa dikurung di dalam kategori logis. Ya, dan itu maksudnya itu concern Bavinck juga, karena dia lihat ya di zamannya dia banyak pandangan-pandangan yang salah mengenai Allah itu siapa. Itu akar-akarnya selalu sama gitu. Yaitu mereka banyak pakai filsafat, bukan berarti kita bukan anti filsafat juga ya, gawat juga nanti saya dirajam juga nih. Maksudnya mereka banyak pakai filsafat dari Yunani, filsafat yang beredar pada masa itu untuk diterapkan ke dalam kekristenan gitu. Jadi semua ilmu filsafat masuk, dan sayangnya semua ilmu masuk kecuali ya Alkitab sendiri akhirnya gitu. Ini yang jadi masalah kan, kita bangun doktrin mengenai Allah tapi bukan dari Alkitab gitu. Jadi seringnya kita bikin tangga gitu, misalnya moralitas Tuhan itu yang moralnya terbaik, tapi ya cuman beda derajat aja sama kita gitu. Kategori filosofis yang mengurung Tuhan. Nah kalau Bavinck berarti apa? Lebih ke Bavinck itu bilang bro atau? Dia melawan aliran yang berusaha untuk bangun teologi di atas filsafat dan sedikit sekali Alkitab. Ada satu ahli skolastik namanya Francis Turretin. Dia itu bikin satu pernyataan mengenai divine concurrence. Saya nggak tahu terjemahinnya gimana gitu. Cuman pernyataannya begitu. Dia bikin sekitar 19 atau 20 pernyataan teologis mengenai divine concurrence ini. Dan setelah itu dia kasih ayat referensinya untuk menyatakan bahwa ini tuh ada dalam Alkitab loh. Dan ayat referensi untuk 20 atau 19 pernyataan itu cuma 2. Dia cuma ambil dari Kejadian 45 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 28.
Dan kesimpulan bombastis gitu. Kesimpulan bombastis kayak nggak ada perbuatan yang benar-benar baik lah. Ya perbuatan tuh baik atau jahat tuh relatif terhadap kepada siapa kita melakukan itu, konteksnya apa. Tapi nggak ada yang benar-benar baik atau nggak ada yang benar-benar jahat nih. Kesimpulannya bisa sampai situ gitu. Ini kan agak mengerikan ya kesimpulannya gitu. Kalau misalnya kita bilang nggak ada perbuatan yang benar-benar baik atau benar-benar jahat. Semuanya serba relatif gitu. Semuanya sangat subjektif, nggak ada yang objektif lagi gitu. Nggak usah kita nggak lagi gebukin reform skolastik juga. Bavinck tetap bilang banyak aspek yang benar dari mereka. Cuman ada sisi ini loh yang mengkhawatirkan. Sisi dimana kita bangun teologi nggak di dalam dasar Alkitab yang kuat. Maka Bavinck tuh waktu dalam Reform Dogmatics tuh kalau kita baca tulisannya tuh semua ayat Alkitab. Dia menggambarkan mengenai siapa Allah tuh ayat Alkitab muncul semua gitu. Allah begini, ayat Alkitab Allah begitu, ayat Alkitab Allah begini, ayat Alkitab semuanya berdasarkan kepada apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Enggak ini ya, enggak superficial gitu. Maksudnya gara-gara tempelin ayat jadi lebih baik. Sedangkan penjelasan konsepnya nggak ada, atau penjelasan konsep skolastik tapi tambahin ayat jadi bagus. Kayaknya nggak gitu ya. Kalau saya sih ngeliatnya karena dia studi di Leiden, jadi dia kan juga punya pertanggungan jawab akademik yang harus yang baik ya. Sehingga waktu akhirnya dia tulis Reform Dogmatics dengan cara yang super akademik, menurut pengakuan banyak orang sih mereka bilang tulisannya sangat akademik, tapi sangat intelektual juga gitu. Dan saya pikir dalam hal itu dia nggak kompromi dengan kualitas akademik tulisannya, tapi untuk bilang bahwa ini semua di Alkitab. Mari kita bangun landasan teologi kita berdasarkan apa yang Alkitab katakan gitu. Bukan berdasarkan apa yang kita pikir Alkitab katakan gitu. Bedanya gimana? Ya, saya pikir kalau yang kita pikir Alkitab katakan itu, kadang kalau misalnya kita dengar mengenai Allah sebagai yang mutlak di absolute one misalnya, kita kan pikir, ya pasti ada lah di Alkitab ya mengenai Allah yang mutlak di absolute one gitu, yang terpisah dari ciptaan dan sebagainya. Cuman kalau misalnya kita mau lihat, sebenarnya bagian Alkitab mana sih yang mau menegaskan keterpisahan Allah dengan ciptaan sampai sebegitunya gitu. Karena justru Alkitab berkali-kali menegaskan adanya koneksi yang kuat gitu antara Allah dengan ciptaan, antara pencipta dengan ciptaan gitu. Jadi konsep keterpisahan antara pencipta dan ciptaan itu dari mana gitu. Nah itu kan filsafat Yunani yang kita lagi bawa masuk ke dalam teologi kita gitu. Yang sebenarnya mungkin Alkitab nggak terlalu peduli dengan keterpisahan ini. Alkitab mau menegaskan justru keterhubungannya gitu antara pencipta dan ini penjelasan yang baik. Thank you. Yeay. Lulus ya Pak? Lulus. Ya oke lah. Nah, kayak misalnya di bagian yang Keluaran 2 ini ya, biasanya kita langsung masuk Keluaran 3 Keluaran 3:14 ini waktu dia bilang aku adalah aku gitu. Kita kan mikirnya, mari kita berfilosofis gitu ya, mari kita berfilsafat nih. Aku adalah aku, berarti being yang dari dulu being dan sekarang akan, menurut saya kayak gitu-gitu loh. Padahal sebenarnya kita mungkin nggak perlu jauh-jauh kali untuk cari interpretasinya ya, kita cukup baca ayat 15 misalnya ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa di Keluaran 3:15 ya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi kita bagaimana mengerti aku adalah aku ini gitu? Ya sebenarnya dengan mengerti bahwa Tuhan sedang menyatakan dirinya sebagai Allah dari Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tapi kalau Bavinck lihat arti nama itu ada kaitan kemana berarti? Kalau Bavinck sendiri bilang ya kita bisa lihat arti nama ini sebagai Allah itu ada aseitinya Allah gitu. Allah itu ada pada dirinya sendiri. Cuman kok waktu baca Keluaran 3 ayat 14 dan 15 ini Bavinck nggak rasa konsentrasinya mau ke sana gitu. Jadi kita bisa ngomongin soal divine aseity itu apa ya? Maksudnya bahwa Allah itu ada pada dirinya sendiri gitu. Itu kita bisa bahas tapi kayaknya bukan pakai ayat ini gitu. Karena ayat ini Allah mau memperkenalkan dirinya sebagai yang dari dulu sampai sekarang dan seterusnya itu sama gitu. Yaitu Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ininya gitu ya. Allah mau tempelkan namanya itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub ini gitu. Boleh nggak ya kita berpikir nih seperti ada bertolak belakang antara 14 dan ayat 14 dan ayat 15 di Keluaran 3 ini ya. Aku adalah aku kan secara kata-kata itu seperti seolah-olah seperti ya ini ya lihat Allahnya saja. Allah ya Allah, nggak ada nggak disejajarkan atau direlasikan dengan hal lain, apalagi ciptaannya. Tapi di ayat 15 malah Allah menjelaskan dirinya lewat umatnya. Tersebutlah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah itu gimana mengertinya, Den?
Yang satu nggak melibatkan manusia, yang satu nggak melibatkan ciptaan, ya aku adalah aku. Tapi yang satu ya mengkaitkan dengan erat malah. Ini saya itu, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Mungkin poinnya gini ya, kita tetap bisa melihat aspek itu. Cuma kalau kita terusin baca ya aspek itu jadi nggak utama yang tadi Bavingnya Denny bilang. Ya bener sih. Sehingga ya memang benar sih kita bisa baca itu di dalam, misalnya kan kalau versi Septuaginta kan bilang ego eimai hoon gitu, yang ada kaitan dengan being yang nggak berubah, dan orang langsung ingat, oh ini kan ceritanya Aristotle atau Parmenides punya konsep yang dibenturin sama Heraklitus. Tapi kan kayaknya kalau kita lihat lanjutannya, perdebatan itu nggak dipecahkan di sini gitu. Jadi Alkitab kayak bilang ya terserah mau mikir apa, tapi saya mau tekanin ini loh. Allah perjanjian, Allah yang mengingat, yang mengaitkan dirinya dengan umat. Dan kayaknya Musa akan lebih kena gitu ke orang Israel, apalagi di dalam konteks Tuhan berbelas kasihan sama Israel, kalau menekankan tentang Tuhan yang kaitkan dirinya dengan umat. Nah, menarik sih kalau kita lihat ada konsep di mana nama ini kayaknya bisa diisi sesuatu. Aku adalah aku, apa artinya ya? Ya diisi dengan tindakan Tuhan ke Israel gitu. Iya, dan ini maksudnya ini dari awal Tuhan bertemu dengan Musa itu kan sifatnya udah relasional sekali ya, karena di ayat 7, Keluaran 3 ayat 7 itu Tuhan langsung bilang, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi kan sebenarnya waktu Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bagi saya itu momen yang mengharukan gitu. Karena berarti Allah nggak meninggalkan mereka, Allah terus bersama-sama dengan mereka, Allah yang menyertai bapak-bapak leluhur mereka, sekarang menyertai mereka juga gitu. Dan akan menyertai mereka terus sampai keluar dari Mesir dan seterusnya gitu. Saya pikir ya, dan pernyataan ini keluar setelah sekian lama sepertinya diam gitu, Allah diam. Dan akhirnya diingatkan kembali, ditekankan kembali bahwa enggak, aku masih mengingat janjiku gitu. Janji yang sudah dinyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Boleh dimengerti seperti itu? Saya sih ngeliatnya gitu ya, maksudnya melihat bahwa Allah ini adalah Allah atas umat Israel gitu. Allah yang, maksudnya Allah pencipta semua ciptaan ini loh. Allah tuh bisa memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara yang majestic kan, yang yang luar biasa gitu. Akulah pencipta langit dan bumi dan segala. Tapi Allah tuh memutuskan untuk memperkenalkan dirinya kepada Israel dan semua bangsa-bangsa yang lain dengan cara yang sangat sederhana gitu. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau balik ke pembicaraan dangkal kita tadi mengenai asal-usul nama, kayaknya menarik juga kalau misalnya umpama ada dialog kayak begini itu, siapa namamu? Kalau aku ditanya, aku adalah aku. Artinya apa ya? Ingatlah perjanjian dan kisah yang terjadi pada Abraham, Ishak, Yakub. Isi namanya adalah ya kisah setianya Tuhan sama bapak leluhur mereka gitu. Itu kan connect sekali. Iya, dan maksudnya ini jadi maksudnya bagi saya Alkitab tuh jadi terasa sangat dekat dengan kita, karena ini bukan masalah perdebatan filosofis ya, maksudnya bukan masalah ini apa konsep apa yang masuk di sini dan sebagainya. Enggak, maksudnya sesuai narasinya aja gitu. Dari cerita ini kita bisa melihat Allah itu siapa gitu. Kamu ngomongnya bener kayak ini kok dimarahin kayak makin kenceng. Ya coba. Iya, oke lanjut. Audio aman. Bu Liana aman. Ya maksudnya saya pikir itu jadi ini loh. Maksudnya bagi saya kita nggak masuk ke dalam jebakan Allah yang abstrak itu gitu. Tapi kita masuk ke dalam Allah yang konkret, Allah yang real, Allah yang nyata yang kita bisa lihat gitu. Bagaimana sih kita mengenal Allah gitu? Kita nggak berpikir dalam dunia yang abstrak itu kan. Kita membaca ceritanya dalam Alkitab dan itu jadi cerita kita juga gitu. Tapi juga memang harus diingat bahayanya berpikir abstrak ya. Maksudnya bukan berpikir abstrak itu benar baik. Cuma maksudnya berpikir bahwa Tuhan itu abstrak. Karena kalau Tuhan itu susah dipahami atau konteksnya jauh dari kita dan kita sepertinya mengakui Tuhan yang agung itu ya. Tapi pada akhirnya kita akan tarik interpretasi tentang transendensi Tuhan itu ke dalam cerita yang ngaco gitu. Entah itu cerita kita yang nggak jelas atau apapun yang akhirnya bikin sejarah umat Tuhan dan relasinya dengan Tuhan itu jadi hilang. Dimarahin lagi Pak. Bisa jadi itu tepuk tangan loh.
Iya, itu menurut saya waktu baca tulisan Bavinck dan dengar pembahasan waktu di SCT juga sempat dibahas juga sih gitu. Dan itu Yang doktrin Allah ya. Doktrin Allah misalnya gitu sama Pak Pak Audi sempat dibahas juga, dan itu sangat-sangat ini sih menggerakkan sih waktu melihat Allah di dalam Alkitab dan bagaimana itu sebenarnya Allah yang sangat real ya. Bukan, kita nggak lagi belajar doktrin Allah abstrak juga, nggak ke situ gitu arahnya gitu. Itu menarik banget sih. Iya, ini saya membayangkan ketika nama ini diucapkan kepada bangsa Israel harusnya langsung relate ya, dengan sejarah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, tapi pertanyaannya, apakah situasi ini atau penyataan nama Allah yang seperti ini bisa relate juga kepada kita yang di zaman sekarang ya? Gimana ya menempatkan Allah atau nama Allah dengan sejarah hidup kita ini? Iya, kalau nggak nanti jadi abstrak lagi ya. Iya, ini tadi jawaban pendek apa jawaban panjang? Boleh Pak, masih ada waktu. Justru menariknya di sini ya, maksudnya kita udah dapat pengertian tentang Allah yang begitu dekat dengan umatnya, tapi begitu berjalannya kisah ini, Tuhannya jadi nggak bisa didekati lagi gitu. Karena Tuhan menyatakan setelah 10 tulah, Tuhan menyatakan di Gunung Sinai nggak boleh ada yang dekat. Dan ketika akhirnya Tuhan menyatakan kehadirannya di kemah suci, ternyata ruang paling utamanya kosong gitu. Jadi kayak ada, bukan permainan ya, cuma ada paradoks juga sih, bahwa Tuhan ini mengundang untuk didekati, bisa dipahami dalam konsep perjanjian dan kesetiaan Dia. Tentu kita nggak mungkin pahami semua kan, tapi dalam perjanjian kesetiaan. Tapi abis itu kayak disuruh nunggu lagi gitu. Jadi Tuhan itu dekat tapi tunggu ya. Nah, sampai nanti Kristus datang kan, dan ketika Kristus datang ini yang dijanjikan semua itu jadi genap. Dan ya Alkitab kan bilang kita di dalam Kristus. Jadi cerita ini sih relate-nya adalah di awal begitu dekat, di tengah-tengah mereka disuruh tunggu, dan kita yang kebagian apa yang mereka tunggu gitu. Itu Kristus. Itu jawabannya lumayan pendek sih. Pendek tapi clear, terutama bagi orang-orang yang membaca bagian ini ya, saya nggak merasa relate dengan janji-janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan termasuk kepada umat Israel saat itu gitu. Tapi justru kita menikmati janji itu. Dan ada sisi ini ya, sisi di mana kita melihat sejarah dari umat Tuhan sebagai sejarahnya kita, sebagai bagian dari kehidupan kita kan. Misalnya, kalau konteks konkret, misalnya orang-orang yang mengalami penganiayaan di Korea Utara atau di China misalnya, mereka mungkin nggak bisa relate sama orang-orang Kristen yang hidupnya fun dan happy dan bahagia. Tapi kan akan sangat relatable untuk mereka untuk lihat konteks orang Kristen di jemaat mula-mula misalnya. Seberapa bergumulnya mereka, seberapa teraniayanya mereka, dan mereka lihat, oh Tuhan yang menyertai mereka ini, menyertai kita juga gitu. Sukacita Paulus di penjara itu jadi sukacitanya kita juga di dalam penganiayaan di sini gitu. Wah, itu kan jadi personal sekali ya. Tapi di saat yang sama kita tetap diingatkan bahwa ya tetap ada sisi misteriusnya Allah. Boleh, itu tetap harus dipegang ya. Atau ini bukan Bavinck sedang mengatakan bahwa fokuslah kepada Allah yang senantiasa berelasi dengan kita, yang Allah yang sedekat itu jadi kayak ekstrim yang satunya lagi. Ini gimana menyeimbangkannya nih? Nah, kita tanya ahli Bavinck. Ini seperti kita pingin mengerti, oh ya Allah yang menyatakan dengan relasinya dengan umatnya gitu. Tapi di sisi lain saya udah ngerti. Tapi enggak, iya. Kayak nggak ada misteri lagi. Ada, iya. Gimana ya? Kalau saya sih lihatnya ini ya, maksudnya bukan saya berusaha untuk mengerti tulisannya Bavinck, terus ya Bavinck lihat selalu ada sisi dari Allah yang kita nggak bisa lihat ya, selalu ada divine mystery itu gitu. Kita nggak pernah bisa mengatakan Allah itu bisa dimengerti sepenuhnya oleh kita, karena kita pakai bahasa manusia kan untuk mengenali Allah yang pencipta gitu. Allah menciptakan manusia, maka kita bisa mengerti Allah karena Allah tuh yang ciptain kita gitu. Tapi bukan berarti kita bisa mendefinisikan Allah secara muter-muter banget kalimatnya. Maksudnya dalam pengertian saya sih, kita itu bisa mengerti Allah dalam batasan pewahyuannya. Tapi misalnya waktu kita bilang Allah itu bisa dimengerti seluruhnya, nggak ada misteri dari Allah lagi. Nah itu di situ Bavinck akan bilang di situ kita salah gitu. Karena tetap ada akan selalu ada sisi dari Allah yang kita nggak bisa kenal. Ya sesimpel ini lah kalau kita lihat konteksnya tadi yang Pak Jimmy ceritain soal kemah kan. Ya. Mereka pikir mereka sudah bisa datang kepada Allah, tapi ternyata waktu mereka lihat kemahnya juga kemah yang kosong. Allah nggak hadir di sana secara apa ya? Secara palpable, apa bisa dilihat. Iya, kehadiran yang bisa dilihat, bisa dirasakan gitu. Dirasakan sih ya kali ya. Maksudnya bisa dilihat gitu.
Jadi tetap ada sisi di mana mereka masih belum bener-bener melihat Allah gitu. Tapi sebenarnya sesimpel nama ini sih, nama Aku Adalah Aku kan memang sebenarnya sangat misterius. Tetap misterius. Tapi akhirnya dikasih konteks gitu sama Tuhan sendiri. Kalau Tuhan nggak kasih konteks, emang bisa ngerti? Enggak gitu. Jadi ini sebenarnya kalau Jean-Luc Marion bilang ya, sebenarnya Tuhan sedang mendinai untuk dia bisa didefinisikan, tapi dia akan definisikan gitu. Jadi tanpa dia memberikan penjelasan, kita nggak bisa beri penjelasan. Jadi kalau Tuhan ditanya sama Musa namanya siapa, Aku Adalah Aku. Terus apalagi itu aja. nggak akan ada yang ngerti gitu. Iya benar ya itu. Wah keren Pak, betul Pak. Marion versus Bavinck. Nggak, Bavinck juga kayak udah bilang gitu sih. Iya, tapi maksudnya saya pikir itu ya poinnya dari pembacaan saya soal Bavinck, dan saya pikir kenapa tokoh ini sangat menarik karena bener-bener mau kembali ke Alkitab. Itu kan spirit reform banget ya. Alkitab tuh sekarang sudah di tangan kita gitu loh. Mari kita belajar dari Alkitab yang sudah di tangan ini, yang tinggal dibaca gitu. Tapi kan masalahnya kadang kita, wah saya kalah langkah di sini karena Marion orang Katolik. Tapi dia percaya kembali ke Alkitab lah. Reform Catholic. Saya pikir itu dia bener-bener ini sih perjuangannya Bavinck itu bagian ini ya, membawa Alkitab tuh bener-bener untuk jadi fokus utamanya lagi. Itu bener-bener terasa sekali sih di tulisan-tulisan dia gitu. Mungkin sebagai penutup, Denny kira-kira jadi apa kesimpulannya gitu ya? Kalau saya sih maksudnya meneladani apa yang dikerjakan Bavinck gitu ya, karena kita juga lagi belajar dari dia kan ya. Ada ini loh, ada keberanian untuk masuk ke dalam dunia gitu. Dan ini juga basically kan nanti Musa kan gitu kan ya. Dia bertemu dengan Tuhan, nanti diutus kembali ke dunia, ke Mesir gitu. Bavinck juga sama, punya keberanian untuk bener-bener masuk head on ke dalam dunia dan menghadapi semua pemikiran-pemikiran yang bagi kita sulit. Dan bagi dia akan mengatakan semua pemikiran ini tunduk di bawah kebenaran Tuhan gitu. Itu kan maksudnya ada keberanian untuk itu gitu. Kita juga saya pikir di dalam dunia ini kita harus berani sih menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah semua pemikiran yang ada gitu. Saya pikir itu hal yang benar-benar perlu kita pelajari dari Bavinck ya. Setuju. Plus ini ya, kita juga lihat bagaimana Alkitab itu digali dengan cara yang malah lebih limpah, lebih menyentuh dan lebih manusiawi. Kalau kita coba mengandalkan apa yang Alkitab sendiri mau ajarkan ketimbang terlalu banyak memasukkan kategori-kategori yang mungkin menolong dalam dunia filosofi tapi kurang menolong di dalam kita kenal Tuhan. Ini back to the Bible. Iya, back to the Bible. Ini kita baru sampai satu fase hidup Musa yang mungkin agak di tengah-tengah ya. Perjalanan hidup Musa yang bisa kita pelajari masih panjang. Mungkin kita bisa cari tokoh-tokoh di sepanjang sejarah gereja yang membahas lebih dalam tentang Musa yang sudah meninggal tentunya. Tema acaranya Reading the Bible with the Dead. Ya sampai mungkin episode ini sampai sini, dan episode berikutnya kita lanjut bahas tentang Musa. Ya. Thank you Pak Jimmy, thank you Denny. Thank you Denny. Thank you. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.